Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita bikin cemilan dari olahan roti tawar yuk. Ini bener-bener bisa banget jadi jualan kekinian. Kalian penasaran? Tonton videonya dan dukung dengan cara subscribe. Kita bikin ide jualan atau cemilan cuma 2 bahan aja. Yang pertama ini si roti tawar. Kita akan remukkan atau hancurkan atau potek-potek ini si roti tawar. Masukkan ke dalam wadah. Roti tawar yang dibutuhkan sekitar 15 lembar sampai 17 lembar ya teman-teman. Kemudian tinggal disiram dengan susu cair sekitar 150 sampai 170 ml. Masukkan secara perlahan atau sedikit-sedikit ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai semua bagian roti basah dan hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah bagus, sudah lengket, sudah menyatu. Kita tinggal bentuk kira-kira seperti ini ya. Ambil secukupnya, atau buat teman-teman yang mau jualan ini ditimbang dulu kemudian dibagi menjadi 12 bagian. Nah, masing-masing bagian itu nanti tinggal dibagi 2 lagi. Tapi kalau buat cemilan sendiri di rumah boleh ukurannya agak besar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bikin dulu bulatan kemudian dipipihkan. Ini saya nggak timbang ya teman-teman karena buat cemilan sendiri. Nah, setelah itu bikin 2 bentuk seperti ini ya. Maka yang satu buat alas dan yang satu buat penutupnya. Bagian tengah bisa diisi dengan selai coklat, keju, atau yang mau isi biskuit juga bisa. Nah, ini sudah selesai, tinggal disatukan pinggirannya, tapi bagian coklatnya jangan ditekan ya. Nah, tinggal dipencet begini bagian pinggirannya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, tinggal dibentuk agak bulat. Nah, kira-kira seperti donat bombolani ya. Oke, kira-kira seperti ini deh. Semakin terlatih tangannya maka semakin cantik bentuknya. Setelah selesai, siapkan cairan pencelupnya yaitu tepung terigu ditambah dengan air mineral. Kita akan aduk rata sampai benar-benar tercampur rata dan tingkat kekentalannya kira-kira seperti ini. Enggak kental dan juga enggak encer. Nah, ini dia, tinggal dicelupkan, kemudian kita lumuri dengan cairan pelumur atau pencelupnya. Setelah itu gelindingkan di atas tepung panir. Teman-teman, ini tepung panirnya sebaiknya dicuper dulu ya, 3 sampai 5 detik aja supaya lebih cantik permukaannya, nggak terlalu kasar tepung roti atau tepung panirnya ini. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Ini juga bisa buat frozen food ya teman-teman. Setelah semua dilumuri dengan tepung panir, nanti tinggal disimpan pada wadah kedap udara. Kalau yang mau jualan, masukkan dalam packaging yang lebih bagus. Boleh juga gunakan mika atau langsung gunakan plastik, dipres begitu kedap udara dan simpan dalam freezer atau punya chiller khusus juga boleh. Nah, ini minyak untuk menggorengnya sudah panas. Kita akan goreng dulu beberapa buah dan setelah matang satu sisi tinggal dibalik. Lakukan hal yang sama. Alhamdulillah ini sudah matang. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Enggak semuanya saya goreng, sebagian saya jadikan frozen food karena bisa buat cemilan dan bekal anak-anak ke sekolah. Nah, ini dark coklatnya sekitar 50 gram sudah saya lelehkan. Bisa dioleskan seperti ini di bagian atasnya. Nah, tinggal diratakan ya teman-teman. Simple kan? Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Atau cara kedua, saya biasanya lebih suka begini nih. Nah, dicelupin aja, cantik kan? Jadi lebih cepat. Alhamdulillah ini sudah selesai, tinggal kasih topping. Ini yang pertama saya gunakan anggur kering, atau teman-teman boleh gunakan kacang tanah yang sudah disangrai, dicincang. Kemudian boleh gunakan juga keju parut atau juga meses yang warna-warni. Kebetulan di rumah ada ini aja nih,
Nah, tinggal disesuaikan aja. Untuk ukuran itu tergantung dengan harga ya teman-teman. Kalau yang dibagi menjadi 12 bagian itu saya jual sekitar 2 ribuan. Nah, biar lebih cantik, kita alas bagian bawahnya dengan cup paper. Nah, gini nih. Cantik kan? Kalian pasti tertarik dan pengen nyobain kan? Ini bener-bener lembut dan coklatnya lumur di dalam. Selamat mencoba!